Halo, perkenalkan nama saya Claudia Cynthia Pangabean dari kelas 2 EA 30 NPM 10222473. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang peran bank di Indonesia. Bank Indonesia merupakan pertahanan terakhir. Bank Indonesia menyetujui pembentukan bank, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan atau disebut juga dengan OJK itu bertugas untuk pengawasan bank. Bank Indonesia mengatur kebijakan moneter seperti inflasi dan nilai tukar uang. Sedangkan pemerintah mengatur kebijakan fiskal seperti pajak dan bunga bank. Bank Indonesia menyalurkan atau meminjamkan dana kepada bank yang kekurangan dana untuk masyarakat. Contohnya seperti si Budi pinjam ke bank sebesar 400 juta, tetapi bank hanya punya 300 juta. Jadi pihak bank yang dipinjamkan oleh Budi harus meminjam ke Bank Indonesia senilai 100 juta agar bisa meminjamkan ke si Budi sebesar 400 juta. Selanjutnya ada 4 bank di Indonesia yang berstatus badan usaha milik negara atau BUMN, yaitu yang pertama ada Bank Mandiri, yang kedua itu Bank Rakyat Indonesia atau BRI, dan yang ketiga itu ada Bank Negara Indonesia atau BNI, dan yang terakhir yang keempat ada Bank Tabungan Negara atau BTN. Di sini saya akan menjelaskan juga tentang fungsi bank. Fungsi bank itu ada 3. Yang pertama itu untuk menabung. Menabung adalah mengumpulkan dana dari masyarakat yang surplus. Yang kedua itu ada meminjam, menyalurkan kepada masyarakat yang minus. Dan yang ketiga ada jasa perbankan, yaitu adalah segala transaksi dan finansial. Ada 5 periode perbankan di Indonesia. Yang pertama periode sebelum deregulasi, yang kedua itu periode setelah deregulasi, yang ketiga itu ada perbankan pada masa krisis ekonomi tahun 1987 atau ditandai dengan dibentuknya BPPN, dan yang keempat ada kondisi perbankan pasca kritis, yang kelima itu ada kondisi perbankan terkini. Dan di sini saya akan menjelaskan perbedaan bank dan leasing. Untuk bank itu memberikan pinjaman kepada masyarakat minus secara kredit. Bank memberikan pinjaman kepada masyarakat untuk konsumtif. Contohnya itu motor, mobil, dan rumah. Sedangkan leasing adalah sewa guna usaha oleh lembaga keuangan bukan bank atau disebut juga LKBB. Leasing lebih cocok dipakai oleh pengusaha. Contohnya kendaraan berat pada pertambangan. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan terjadinya proses clearing. Penjelasannya seperti ini. Si A mempunyai rekening koran sebesar 100 juta dolar dan rekening si A di Bank ABC. Karena rekening koran, maka si A mendapatkan fasilitas giro dan cek. Untuk membayar si B, si A membuat giro dengan mencantumkan nama, alamat, dan tanda tangan penerima dan jumlah uangnya. Si A menandatangani giro dan menyerahkan ke si B sebesar 50 dolar. Si B mencairkan giro di rekeningnya, dan Bank EFG mengikutkan giro untuk proses clearing di Bank Indonesia. Dan yang terakhir, petugas Bank Indonesia mensortir dana atau berapa banyak dana yang diambil, serta memindahkannya dari rekening A ke rekening B. Atau lebih jelasnya seperti ini. Yang pertama mempunyai rekening koran, yang kedua rekening di Bank ABC, dan yang ketiga karena rekening koran dapat fasilitas giro dan cek dengan cantuman jumlah, nama, dan tanda tangan penerima. Yang keempat, Bank A menandatangani serah ke Bank B, yang kelima dicairkan di Bank B, dan keenam bank lain mengikutkan giro proses clearing di Bank Indonesia, dan yang terakhir petugas BI mensortir dana.